I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Hai Natal sungguh senang, la 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 la. Wah, senang banget, sebentar lagi kita mau Natal. Nih, lihat nih, udah siap pohon Natalnya, cantik bukan? Bentar lagi lebih cantik lagi. Hai Mase, wah asik banget nih, lagi siap-siap nih pasang pohon Natal. Iya Mase, ini lihat nih bentar lagi, pokoknya pasang-pasang biar lebih cantik. Iya, boleh tak bantu-bantu Mase? Iya. Udah rasa ya Rosa, besok udah mau bulan Desember. Iya, bentar lagi kita mau Natalan loh adik-adik. Iya bener banget. Tapi sedih ya Rosa, tahun ini kita gak ada persiapan Natal kayak biasanya. Anak-anak sekolah minggu udah biasanya latihan nyanyi, latihan nari, seperti tahun-tahun yang lalu Rosa. Ya, jadi teringat. Aku amat mengasihimu. Sehingga ia mau mencari dan menemukanku. Apakah ia akan mendengarkan jika aku berteriak memanggilnya? Membuat damai di hidupku. Loh, suka sedih. Kita kan harus bersuka cita, sebentar lagi Natal. Iya ya. Iya. Natal, kita kan mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya. Gimana kalau kita ngajak adik-adik yang di rumah untuk menyanyikan pujian Natal? Setuju. Yuk adik-adik, kita menyanyikan pujian Dunia Gema. Yeay. Mari adik-adik terkasih dalam Tuhan, semuanya berdiri. Kita menyanyikan pujian Dunia Gema dengan sukacita di hadapan Tuhan. Dunia gema dan soraklah, Raja lahirlah. Lihat timur gempar dan sekalian nyanyilah.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali beribadah di sekolah minggu. Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh menikmati kasih setia Tuhan lewat puji-pujian dan firman yang akan kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik, kita dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian Yesus, dengarkan dengan hati bersyukur. Sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya untukku Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Untukmu Tuhan, kekuatanku. Untukmu Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Nah, Rosa Mimi, ini kalau setiap negara itu kan pasti ada yang mimpin. Pastinya dong. Nah, kita coba tebak, adik-adik suruh tebak adik-adik yuk. Kira-kira adik-adik di Indonesia yang mimpin siapa sih? Ayo siapa? Wah, betul, presiden. Terus Rosa Mimi apa lagi? Kalau di Inggris, ayo adik-adik yang di Inggris siapa ya yang memerintah di Inggris ya? Siapa? Betul, Yeay. Ratu. Yes, betul adik-adik pinter ya. Nah adik-adik kita punya Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Pasti. Tuhan yang kita punya, yang kita miliki itu bukan saja memimpin satu negara, dua negara ya Rosa, tapi semua negara. Tuhan kita sangat Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan pujian Allahku luar biasa. Adik-adik kita bersyukur, kita mempunyai Tuhan yang hebat, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian ini. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia tahu, oleh mujizatnya percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia tahu, oleh mujizatnya percaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia paling dapat diandalkan.
Tibanya sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berfirman untuk setiap kami, agar kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, kali ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu tempat. Ini sebuah alam yang sangat indah. Kita lihat yuk Tuhan Yesus sama murid-muridnya pergi kemana. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sedang berada di tepi Danau Galilea. Nah, ketika sudah berpelayaran seharian full, Tuhan Yesus pun mengajak murid-muridnya untuk naik perahu. Kita lihat ya apa yang akan terjadi di atas perahu. Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, Diam! Tenanglah! Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Wah, kisah ini sangat menakjubkan. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sangat berkuasa. Dia Allah yang hebat. Dia menguasai seluruh ciptaannya. Apalagi laut yang mengerikan. Laut yang tidak bisa dikontrol oleh manusia. Tapi Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut. Dan Tuhan Yesus membuat murid-muridnya menjadi takjub dan menjadi lebih percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Adik-adik, kalau gitu sekarang langsung mau tanya. Kalau Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas angin ribut, atas badai di laut, kira-kira Tuhan Yesus berkuasa atas apa lagi? Apakah Tuhan Yesus berkuasa juga dalam hidup adik-adik? Dalam kehidupan Lause? Iya, pasti. Tuhan Yesus berkuasa juga atas kehidupan kita. Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus juga berkuasa atas hidup adik-adik dan juga Lause. Adik-adik, ketika di dalam perahu, murid-murid ketakutan. Mereka takut sekali kalau mereka akan mati atau kapal akan tenggelam. Adik-adik pernah merasa takut? Kira-kira kalau adik-adik ketakutan, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik akan sembunyi di bawah meja? Atau diam aja di dalam kamar gak mau ketemu siapa-siapa? Apakah seperti murid-murid yang panik, ketakutan? Adik-adik, apapun yang adik-adik lakukan ketika adik-adik merasa takut, adik-adik harus ingat satu hal. Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu bernyanyi.
berdoa, harus mencari Tuhan Yesus. Apapun ketakutan adik-adik, misalnya adik-adik harus tinggal di rumah, papa sama mama pergi, atau adik-adik lagi misalnya mati lampu, atau apapun ketakutan adik-adik, misalnya besok mau ujian, belum belajar, takut nilainya jelek, takut dimarahin guru, atau apapun ketakutan adik-adik, adik-adik harus berdoa, harus percaya Tuhan Yesus mampu menolong. Di dalam doa bilang, Tuhan, saya takut karena ini, karena itu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan mendengar. Adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Masih ingat nggak? Mazmur berapa? Mazmur 28 ayat 7a. Saya akan bacakan lagi ya untuk kita semua. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Itu dia adik-adik, kepadanya hatiku percaya. Jadi kalau misalnya adik-adik ketakutan, adik-adik minta pertolongan, adik-adik harus percaya pertama-tama kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah penolong kita. Itu janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya berjanji kepada para murid ketika di perahu waktu badai besar datang, tapi Tuhan Yesus juga berjanji kepada adik-adik, lause-lause, papa, mama, dan semua orang percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita senantiasa. Jadi mulai sekarang adik-adik jangan lupa ya, setiap hari harus berdoa, harus membaca firman Tuhan supaya bisa dekat terus dengan Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus akan menolong, seperti Tuhan Yesus sudah menolong murid-murid ketika angin ribut. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini dari Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Sekali lagi ya, Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan tolong agar kami boleh menjadi percaya dan menjadi anak-anak yang tidak takut lagi karena Tuhan Yesus selalu ada di sebelah kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik semuanya, kita mau memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya memenuhi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya memenuhi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya memenuhi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah boleh bersekolah minggu kembali. Kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami untuk komisi sekolah minggu kami. Kami juga berdoa untuk papa mama yang bekerja dan berusaha. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin.
Walau dan adik-adik di rumah, kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita. Bahkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan Tuhan juga berkuasa dalam hidup kita. Betul sekali itu Lause. Maka itu kita semua harus benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan itu. Setuju. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekarang saatnya untuk mengerjakan aktivitas. Adik-adik bisa cek aktivitasnya di kolom deskripsi di bawah ya. Selamat mengerjakan.